Halo Malakan, balik lagi bersama aku, Jerome Pauline. Jadi aku baru aja scroll TikTok dan nemu tren yang lucu banget, yaitu girl math versus boy math. Jujur, sebagai orang yang belajar matematika, ini lucu banget sih. Kenapa ya banyak cewek ngerasa kalau beli sesuatu pakai cash itu kayak gratis? Bukannya harusnya itu juga tetap ngeluarin duit ya? Cowok nggak akan pernah ngerti girl math, dan gue nggak bisa jelasin ke laki-laki girl math itu seperti apa rasanya. Kayak contoh lu jajan, terus lu bayarnya pakai cash atau lu bayar pakai e-wallet. Bukan e-money ya, e-wallet. Lu bayar pakai e-wallet atau nggak pakai cash, itu rasanya tuh kayak jajanannya tuh gratis. It's because us females do maths differently than the male species. If I pay for something in cash, it feels like I got it for free because it didn't reduce my bank balance. Girl math. Terus juga ada boy math. Kenapa cowok kalau makan 50.000 itu mahal, tapi kalau makan 400.000 bareng pasangannya itu kerasa murah sih. Tapi sebetulnya boy math itu lebih nggak masuk akal. Kita itu terbiasa untuk pelit ke diri sendiri tapi nggak ke pasangan. Contohnya kalau pasangan kita minta makan di tempat yang fancy, kita nggak apa-apa. Tapi untuk diri sendiri, paling kita budgetin cuma 50.000 atau bahkan sampai 30.000. Sampai sekarang juga aku nggak tahu kenapa boy math tuh bisa kayak gitu. Aku ngerti sih, ini konteksnya lucu-lucuan aja. Tapi sebenarnya kalau kita mau tarik topik ini ke ranah yang lebih luas dan lebih dalam, ini bisa jadi obrolan yang seru loh. Maksudnya karena aku suka matematika dan suka ngobrol, aku pengen banget bahas ini dari sudut pandang yang agak serius sedikit. Emang iya ya, cara cewek dan cowok dalam memandang matematika itu berbeda. Sebelum kita bahas apakah matematika cowok dan cewek itu beneran beda, kita bedah dulu girl math sama boy math ini. Oke, jadi setauku istilah girl math itu awalnya populer di TikTok sekitar pertengahan 2023 gara-gara ada satu radio show dari Selandia Baru. Mereka bahas soal cewek-cewek yang punya logika tersendiri waktu shopping. For example, if you see a sweater, it was originally $100 and then you bought it on sale. The money that you saved from the sale difference you get to spend, or you actually maybe even earned money and now you are therefore richer. I spoke to another source who said that anytime she goes into a store and she doesn't buy something, she walks out richer because she didn't spend the money and then she has that money to spend the next day. So money didn't actually grow in her pocket, it just didn't leave her pocket. Correct. So, kebanyakan dari mereka ini ngomongin spending habitnya cewek. Nah, di sisi lain, boy math muncul sebagai reaksi atas girl math. Kalau aku nggak salah nangkep nih ya, boy math ini bukan cuma soal spending, tapi juga menyasar ke stereotype cowok-cowok kayak toxic masculinity gitu loh. Tapi to summarize, girl math versus boy math itu adalah soal gimana kedua pihak menjustifikasi keputusan finansial mereka. Bahasa sederhananya ya pembenaran atau ngeles lah. Contoh video di awal tadi yang mana cewek yang ngerasa kalau beli sesuatu pakai cash itu gratis karena uang asli mereka itu ada di M-Banking. Buatku dan mungkin para cowok di luar sana, ini tuh kayak gak masuk akal, gak make sense. Karena secara matematis kita tetap ngeluarin uang kan. Misalnya di M-Banking kita ada 5 juta. Terus kita tarik 500.000 buat bayar makanan secara cash. Ya berkurang jadi 4,5 juta gak sih? Selain video tadi, aku juga nemu tren girl math soal ongkir. Kalau aku lihat trennya, selama shoppingnya gratis ongkir, semahal apapun tuh bakal kerasa untung. Tapi kalau nggak gratis ongkir, semurah apapun bakal kerasa rugi. Dan masih banyak lagi sebenarnya tren-tren girl math ini guys. Katanya cewek, misalnya beli barang nih 150.000, tapi ongkirnya 10.000, jadi 160.000. Nggak mungkin beli. Tapi giliran barang yang sama, harga 200.000, free ongkir, langsung beli nggak mikir. Iya, untung gratis ongkir. Nah sekarang coba kita geser ke boy math. Dan aku yakin cewek juga bakal geleng-geleng kepala mendengarnya. Gue kalau mau beli baju, menurut gue mentok di 200.000. Tapi lo kalau misalnya di Shopee atau lo lihat di mana yang bajunya harganya 1 juta, terus bagus, murah. Karena itu bakal bikin lo kata cantik. Dan gue suka liatnya. Jadi gue mendingan liat lo cantik daripada liat diri gue ganteng gitu. Mostly boy math ini yang aku lihat adalah soal mereka mau ngeluarin uang lebih banyak ke pasangannya. Wah, loyal. Dan memang sih, banyak cowok itu lebih ngeluarin uang ke pasangannya timbang dirinya sendiri. Jadi, mahal atau murahnya sesuatu bergantung yang mengkonsumsinya siapa. Nah, kalian mungkin sudah nyadar nih, dari tadi kalau girl math dan boy math sebenarnya cuma persoalan psikologis aja atau persoalan perasaan.
tentang gimana keduanya memandang resource. Jadi aku bisa bilang ini bukan real math ya. In fact, matematika ya netral-netral aja guys. Mau cewek atau cowok, dua-duanya pasti bisa menguasai bidang ini. So, jadi aku rasa penggunaan kata math di konteks girl math dan boy math itu lebih ke label buat lucu-lucuan aja ya. Karena kita kan mikirnya matematika itu objektif, ilmu pasti dan universal kan. Nah inilah yang bikin tren ini rame. Tapi yang paling menarik sebenarnya bukan istilahnya aja, tapi kenapa manusia berpikir dan bertindak kayak gitu kan. Kok bisa ya cewek ngerasa duit cash itu seolah-olah bukan duit? Kenapa kalau dapat refund kayak ngerasa dapat profit? Kenapa kalau cowok itu bisa pelit ke dirinya sendiri, tapi untuk pasangannya bisa lebih loyal? Nah konsep ini tuh sebenarnya bisa dijelasin dengan salah satu konsep di behavioral economics. Yakni cabang ekonomi yang pakai prinsip psikologi buat memahami perilaku manusia atau bagaimana individu dan lembaga membuat sebuah keputusan keuangan. Konsepnya bernama mental accounting yang dikenalin sama Richard Thaler di akhir abad 20-an. Dia adalah ekonom Amerika yang pernah memenangkan Nobel. Nah Thaler tuh bilang, manusia tidak memperlakukan semua uang secara sama. Mereka bikin mental buku besar sendiri-sendiri. Dan ini sering bikin keputusan yang tidak rasional secara ekonomi, tapi masuk akal secara psikologis. Simpelnya, secara rasional, uang ya adalah uang. Makanan seharga 100.000 mau dibayar cash atau lewat transfer, tetap aja yang kita keluarin itu harganya tetap 100.000. Tapi secara psikologis, kita kasih label emosi ke setiap sumber uang. Makanya mungkin ini bisa jelasin kenapa cewek kalau bayar pakai cash itu ngerasa nggak ngeluarin apa-apa. Ini juga bisa jelasin kenapa cowok kalau makan 50.000 buat sendiri itu kerasa mahal, tapi 400.000 bahkan jutaan untuk pasangan itu kerasa murah. Padahal secara objektif ini tuh 8 kali lipat bahkan lebih untuk pengeluaran mereka kan. Nah di studinya Taylor ini dia juga ngasih contoh kayak kalau ada orang dapat cashback dia ngerasa kayak dapat income tambahan. Padahal apa? Padahal ya itu uang kita kan sebenarnya. Orang-orang juga suka bedain uang gaji dan uang bonus. Padahal secara ekonomi nilainya sama aja. Kita ngerasa uang bonus itu buat self reward. Sampai kayak gitu juga ayo. Terus kalau aku telusuri lebih dalam, ada kebiasaan lain yang sebenarnya bukan girl math atau boy math. Gue beli produk nih, harganya 300.000. Orang-orang bilang mahal. Gue bilang, kalau gue pakai nih produk 3 bulan aja, gue cuman pakai 3.000 per hari. Istilahnya secilung. Sehari secilung. Nah, apa yang dibilang temanku Normanella itu gak sepenuhnya irasional. Bahkan ini tuh konsep yang ratusan tahun dipakai di perpajakan, akuntansi, keuangan, investasi, bahkan sampai ke marketing. Namanya itu cost amortization atau depresiasi. Misal, kamu beli mesin 100 juta dan dipakai 10 tahun. Tiap tahunnya, kamu catat 10 juta sebagai biaya penyusutan. Itulah depresiasi. Kenapa ini penting? Ya jelas, biar laporan keuangan gak langsung jebret rugi 100 juta di tahun pertama. Dan biar sesuai sama kenyataan, mesin pelan-pelan habis. Konsep yang sama juga dipakai sama kita. Mau cewek ataupun cowok, kita kadang pakai amortisasi ataupun depresiasi biar ngerasa gak rugi-rugi amat pas beli sesuatu yang lumayan mahal. Tapi kadang ini tuh bukan tanpa resiko juga teman-teman. Apalagi kalau mulai ada orang yang menjustifikasi pengeluaran gak masuk akalnya dengan alasan matematika cowok atau matematika cewek. Ya kan emang girl math kayak gini, boy math kayak gini. Ya kita balik lagi ke Taylor. Mental accounting ini kan termasuk bias yang berpotensi ngebuat kita itu gak rasional nih dalam bikin keputusan finansial. Misal kita bisa jadi ngerasa hemat padahal boros. Kita bisa spend uang berlebihan ke barang yang sebenarnya gak kita butuhin. Dan pada akhirnya ini juga bikin kita gak bertanggung jawab sama finansial kita sendiri. Terus bang, solusinya apa bang? Solusinya apa Jer? Ya walaupun ini klise ya, sebenarnya cara paling gampang dan ampuh buat menghindari bias ini dengan bikin budgeting yang ketat. Jadi mau ini cash atau m-banking atau investment atau apapun itu bentuknya, itu semua sama-sama uang. Terus kita juga harus lebih aware sama spending diri kita sendiri. Oke, segitu aja dari aku. Intinya, matematika itu gak mengenal cewek atau cowok. Girl math dan boy math itu pure soal bagaimana keduanya mempersepsikan resources-nya aja. Sampai jumpa di video bermatematika berikutnya. Bye!